Waalaikumsalam. Bisa dibantu, Mbak? Iya Bu, punten ini saya Silakan duduk dulu. Oh iya, makasih. Gimana, Mbak? Ini Bu, saya Eka Lestari Bu, dari Ruang Bedah. Saya ingin mengajukan asesmen kompetensi Bu. Ya. Bawa formulirnya. Saya bawa formulirnya. Lihat dulu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dwi Merawati, Ibu asesor di sini ya. Ya. Terus, sebelumnya Mbak Eka udah pernah melakukan asesmen? Sudah pernah? Sudah pernah ya. Sudah tahu untuk tahap-tahapannya? Kurang lebihnya sih ada bayangannya Bu, cuman agak lupa. Oke, nanti Ibu coba jelaskan lagi ya. Jadi untuk proses asesmen itu ada beberapa tujuan ya Bu ya. Tahapnya ada 2 macam, dari tahap pra asesmen dan nanti akan dilakukan asesmen. Yang sekarang kita lakukan ini adalah tahap pre-assessment. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa tahapannya dan metodenya, proses asesmen seperti apa gitu. Terus untuk tujuan, Ibu sudah tahu tujuan dari asesmen? Asesmen untuk menaikkan PK. Oh ya, salah satunya betul itu untuk menaikkan PK. Tapi selain itu juga proses asesmen ini tujuannya untuk menaikkan level kompetensi perawatnya dan juga jenjang karir. Nah itu juga selain itu ada untuk meningkatkan mutu dari perawat dan juga untuk keperluan proses akreditasi nanti. Karena saat akreditasi perawat-perawatnya harus kompeten ya. Terus dari asesmen ini nanti akan diujikan beberapa kompetensi. Proses asesmen di sini nanti diujikan beberapa kompetensi ya. Kompetensi itu didasarkan dari SKKMI dan SPO yang berlaku di rumah sakit. Tadi yang Ibu jelaskan itu untuk tujuannya ya Mbak ya. Terus untuk prosesnya nanti saat asesmen itu akan menggunakan beberapa metode ya. Di sini diberlakukan 4 metode, dari metode observasi, metode uji tulis, metode uji lisan, dan portofolio. Nanti kita sesuaikan dengan kompetensi yang mau diujikan ya. Terus nanti dari hasil proses asesmen nanti akan ditentukan apakah Mbak Eka itu nanti kompeten atau belum kompeten. Kalau udah kompeten, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau belum kompeten, nanti Mbak Eka belum merasa puas atau merasa Mbak Eka sendiri sudah kompeten, Mbak Eka bisa mengajukan proses banding. Nanti ada proses selanjutnya dan akan dilakukan uji kompetensi oleh asesor yang lain. Ya, sampai sini Mbak Eka paham ya? Paham. Oke, ini berkas yang tadi Mbak Eka bawa ya. Nah, Ibu cek dulu ya. Namanya, nama lengkapnya Eka Lestari ya? Betul Bu. Tanggal lahir tanggal 3 bulan 8 tahun 85 ya Mbak ya? PK-nya PK1 ya? Lulus tahun berapa Mbak? Tahun 2008 Bu. 2008 ya. Berkas ijazahnya udah bawa ya? Ini ya? Sudah dilengkapi ya. Ibu cek dulu ya untuk ijazahnya ya.
Oke, ini ijazahnya D3 ya Mbak ya? D3 Tahun berapa lulusnya? tahun 2008 Bu. Oh, 2008. Oke. Untuk STR-nya ada ya? Ada Bu STR. Oh iya. Oke. Tahu berlakunya sampai 2023 ya Mbak ya? Betul Bu. Oke. SIPP ada ya Mbak ya? Ada Bu, SPP ada. Oke, kalau dari bukti portofolio yang berkas yang Mbak Eka bawa dari ijazah STR masih berlaku semua. Untuk berkas ini bisa dilanjutkan ke penilaian lanjut ya Bu ya, dapat dilakukan penilaian lanjut. Oke, bisa tanda tangan di sini Mbak Eka-nya. Oke, terima kasih ya. Oke, tadi secara portofolio udah yang Mbak ya. Untuk yang berkas ijazahnya, sekarang kita ke asesmen mandiri ya Mbak ya. Nanti yang mau diujikan tentang ini ya Mbak, perawatan luka. Perawatan luka. Sudah pernah atau sudah sering melakukan perawatan luka? Kebetulan karena dinas di ruang bedah ya Bu ya, Ya. jadi hampir tiap Ya, hari melakukan banyak perawatan pasien luka. untuk perawatan luka ya. Betul. Boleh Ibu tanya ya? Boleh banget. Apakah Mbak Eka mampu mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan luka? Pasien yang membutuhkan perawatan luka itu pasien-pasien yang pasca operasi, Ya. pada pasien yang dengan luka ulkus diabetikum Ya. ataupun gangren, pada pasien luka bakar atau pada pasien dengan trauma-trauma yang lainnya. Oke, ya sudah itu ya Mbak ya jawabannya. Saya rasa untuk pengetahuan tentang perawatan luka ini ya Mbak Eka untuk asesmen mandiri mampu ya. Oke, ini dapat dilakukan penilaian lebih lanjut ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih. Bisa tanda tangan di sini Mbak Eka. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke, ini selanjutnya kita lakukan rencana asesmen ya Mbak ya. Mbak Eka PK1 tadi untuk tujuan asesmen seperti yang tadi udah disampaikan ya, untuk meningkatkan level kompetensi untuk jenjang karir dan juga untuk meningkatkan mutu dari profesi kita perawat dan juga untuk kepentingan akreditasi ya. Oke, nanti saat dilakukan asesmen kita pakai acuan pembandingnya pakai SPO ya. Dalam hal ini berarti SPO tentang perawatan luka. Sudah pernah membaca SPO-nya? Sudah pernah Bu? Sudah ya. Oke. Untuk perawatan luka ini ada beberapa kriteria dan indikator yang akan dinilai ya Mbak ya. Nanti Mbak Eka bisa lihat ya apa saja yang akan boleh dibaca, yang akan diujikan untuk bahan-bahannya dan untuk metodenya nanti akan dilakukan observasi. Observasi itu nanti saat Mbak Eka melakukan tindakan, nanti saya akan mendampingi Mbak Eka saat tindakan ya. Terus kalau untuk uji lisan nanti saya mengajukan pertanyaan, nanti Mbak Eka jawab. Nah jawabannya nanti saya menulis. Untuk uji tulis nanti Mbak Eka
Eka mengisi soal, nanti ada soal tersendiri ya Mbak ya. Tadi satu lagi portofolio. Portofolio di sini maksudnya nanti setelah Mbak Eka melakukan tindakan, nanti saya akan mengecek di rekam medis karena dilihat nanti kedokumentasiannya setelah tindakan perawatan luka ya. Bisa dilihat ya untuk iniannya. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk sementara cukup dulu. Cukup ya. Nanti tolong disiapkan untuk alat-alatnya. Untuk alat-alatnya apa saja yang diperlukan, dan disiapkan untuk pasiennya, dan jangan lupa untuk minta izin ke kepala ruangan. Dari tadi yang sudah dijelaskan perangkat asesmennya ya Mbak ya. Nanti tadi sudah disebutkan juga untuk persiapan alat, pasien ya, atau hal lainnya yang terkait nanti tolong disiapkan seperti tadi yang sudah diperlihatkan. Terus jikalau ada beberapa bahan yang tidak ada, misalkan kayak bengkoknya kepake, banyak kepake saat Mbak Eka melakukan tindakan, boleh diganti dengan alat lain, tapi yang penting tetap memenuhi standar dan tidak merugikan pasien ya. Terus nanti saat melakukan asesmen nanti pakai baju yang sopan, lengkap, nenteng, dan untuk waktunya tadi jam 9 ya? Jam 9. Nanti sebelum jam 9 Mbak Eka sudah siap gitu ya? Nanti untuk hasil dari asesmen ini akan dirahasiakan, nggak akan di-share ke siapapun gitu ya. Terus saat nanti Mbak Eka melakukan tindakan, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba ada yang kiranya merugikan pasien, nanti saat asesmen akan kita stop dulu. Kita akan lebih mengutamakan untuk keselamatan pasien. Sampai sini Mbak Eka paham ya? Paham. Oke, untuk jadwalnya Mbak Eka mau kapan? Rencananya saya akan melakukan asesmennya di minggu depan, Bu. Oke. Oh, minggu depan Iya, ya? Saya cek dulu ya, minggu depan. Udah bulan Juli ya? Ya, bulan Juli, Bu, di bulan Tanggal Juli. berapa Mbak Eka? Rencananya di tanggal 4 hari Senin, Bu. Oh iya, oke. Tanggal 4 hari Senin bulan Juli ya. Bulan Juli. Jam berapa? Kira-kira Mbak Eka? Jam 9 pagi aja, Bu. Jam 9 pagi. Oke. Untuk ruangannya mau di ruang mana pelaksanaannya? Ruangannya di ruangan bedah aja, Bu. Di ruangan Oh. saya tempat dinas. Oke. Di ruang perawatan bedah ya. Oke, dari hasil tadi kita rencanakan proses asesmen tanggal 4 bulan 7 2022 jam 9 di ruang perawatan bedah ya Mbak ya. Mbak Eka tanda tangan ya di sini. Oke, terima kasih Mbak Eka. Nanti sampai ketemu di hari Senin tanggal 4 ya Mbak Eka ya. Oke, sudah cukup Mbak Eka. Mudah-mudahan nanti saat asesmen berjalan lancar ya. Tolong disiapkan untuk apa saja yang diperlukan, dan jangan lupa untuk meminta izin ke kepala ruangan biar disiapkan tempat pasien ya, disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Eka. Ada, Bu. Ya.